Yo guys, welcome back to my channel. Dalam hubungan tuh kadang ada yang dipaksakan lah, terpaksa lah, dan ada alasan kenapa hubungan tersebut terjadi. Dan pada video kali ini saya akan membahas 8 anime dimana karakter utamanya tuh terpaksa menjalin hubungan atau suatu hubungan gitu ya, entah hubungan pacar, dijodohkan, ya semacam hubungan percintaan gitulah ya. Dan berikut 8 anime dimana karakter utamanya itu terpaksa menjalin suatu hubungan. Renai Boukun. Kisnot adalah buku catatan yang memiliki kemampuan untuk membuat orang-orang yang namanya ditulis di dalam itu akan jatuh cinta, dan tanpa alasan apapun mereka akan berciuman. Waduh, gue juga pingin tuh buku Kisnot ini. Beli di mana woi? Info bagi yang tahu komen. Buku sihir ini milik cupid bernama Guri. Suatu hari Guri tak sengaja menulis nama Aino Seiji, seorang siswa biasa. Guri tak memiliki pilihan lain selain membuat Seiji ini segera mencium seseorang, karena jika tidak maka Guri ini akan mati. Guri pun meyakinkan Seiji untuk mencium Miyama Akane, gadis populer di sekolahnya yang ternyata seorang yandere guys. Waduh, mampus loh. Dan memiliki perasaan yang jauh lebih dalam pada dirinya. Surga cinta yang diimpikan oleh para kaum laki-laki sudah membuat Seiji bagaikan neraka. Okusama Gaseito Kaicho. Murid baru Izumi Hayato kalah dalam pemilihan ketua OSIS dari seorang gadis cantik bernama Wakana Oi. Yang lebih mengejutkan lagi, semua murid karena menjanjikan akan membebaskan murid dalam percintaan di sekolahannya. Yang lebih mengejutkan lagi tuh dalam kampanyenya dia juga tuh membagikan kondom gratis guys. Coba bayangkan gitu ya, emang nggak ada akhlak nih bocah ya kan, kok bagi-bagi kondom di sekolahan gitu ya kan, minta ditabel. Dan tak lama setelah terpilih sebagai ketua OSIS yang baru, Wakana datang ke rumah Izumi dan mengatakan bahwa dia adalah tunangannya. Woi, jaga akhlak tuh ya. Mika Kunin Deshikouki. Ketika Kobeni Yonomori genap berusia 16 tahun, ia terkejut mengetahui dirinya itu dijodohkan dengan Hakuya Mitsumine. Untuk memperdalam hubungannya, Hakuya bersama adiknya datang dan mulai tinggal serumah dengan Kobeni. Wah anjir, udah dijodohin, tinggal serumah lagi kan. Hakiki ya kan? Tapi harus hati-hati tuh ya, kalau nafsunya naik dan gak stabil tuh auto hamil sebelum nikah woi. Jadi jaga akhlak woi. Hubungan mendadak mereka membuat canggung ya guys. Ya jelas saya belum kenal lebih jelas sudah main tinggal serumah aja ya kan. Meskipun demikian mereka mencoba untuk saling menyesuaikan diri. Seiring berjalannya waktu, Kobeni ini mulai menyadari hal berharga yang seharusnya tidak dilupakannya. Nourin. Kusakabe Yuka adalah idol pujaan hati Hata Kousaku. Dia benar-benar kaget karena ya ketika Yuka ini tiba-tiba memutuskan untuk mengakhiri karirnya sebagai idol guys. Namun yang paling tidak terduga, Yuka ini ternyata kemudian pindah ke sekolah Kousaku ke tamu Nourin Kotogako, sekolah SMA pertanian dan kehutanan tamu, dan menyamar sebagai Kinoshita Ringo. Dan jauh berbeda dari gadis di televisi yang selalu tampil ceria dan tersenyum dan sebagai pujaan hati Yuka. Ringo adalah gadis yang sangat pendiam dan pemurung guys. Sadar bahwa gadis itu tentu sedang melewati masa sulit dalam kehidupannya saat ini, Kousaku pun mulai memanfaatkan maksudnya berusaha membangkitkan kembali semangat Ringo melalui ilmu pertanian yang dia kenal. Oresura menceritakan tentang laki-laki bernama Eita Kido yang berusaha untuk mempertahankan gelar jomblonya tuh. Tapi sayang karena pertukaran meja yang dilakukan oleh wali kelasnya tuh, dia terpaksa menghadapi sebuah masalah yang begitu besar, yaitu duduk di sebelah cewek paling populer di sekolahnya yang bernama Masuzu Natsukawa.
Tapi itu semua tidak menggoyahkan tekad Aita untuk selalu menggenggam gelar jomblonya tersebut. Anjir. Walaupun pada akhirnya terpaksa untuk menjalin sebuah hubungan palsu dengan Mas Zuzu, dikarenakan Mas Zuzu ini menemukan aib si Aita yang memalukan, guys. Dan Mas Zuzu pun membuat perjanjian untuk menjadi pacar pura-puranya Aita jika tak ingin aib tersebut disebar. Ya memang pertamanya itu pura-pura pacaran, tapi ya ujung-ujungnya itu jadi saling suka juga gitu ya kan. Oo kami Sojo Tokuro Oji. Erika berbohong pada teman-temannya bahwa dia itu memiliki pacar tuh. Meskipun dia sebenarnya adalah seorang Jonas guys ya, yang nggak pernah pacaran dengan siapapun. Demi untuk meyakinkan temannya, dia menunjukkan foto seorang pria yang tak dikenal dan mengatakan bahwa pria tersebut itu adalah pacarnya. Masalah pun muncul setelah dia mengetahui ternyata pria yang difotonya adalah Sata Kyoya, teman satu sekolahnya sendiri yang sangat populer di kalangan perempuan dan mendapatkan julukan Pangeran Hitam. Karena tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan, Erika ini pun menceritakan kejadian sebenarnya pada Sata dan memintanya untuk berpura-pura pacaran, guys. Namun Sata yang sebelumnya terlihat sebagai pria baik dan lembut, ternyata sebenarnya dia adalah seorang yang sadis, guys. Sifat Sata yang layaknya Pangeran Hitam ini pun tak menyanyiakan kesempatan yang datang dan memanfaatkan masalah yang menimpa Erika. Jadi jangan lihat orang dari sampulnya doang, woi. Luarnya kayak orang baik gitu tapi hatinya busuk ya percuma ya kan. Dan Sata ini menyetujui pura-pura pacaran, tapi dengan syarat Erika ini harus menuruti semua perintah Sata, termasuk melakukan hal enak-enak. enggak. Ya seperti melayani Sata, dan ya pokoknya Erika ini harus nurut sama Sata ya, si kutu kumpret satu ini ya kan. Kampret emang. Nisekoi. Raku Ichijo, seorang pemuda SMA, adalah pewaris Yakuza. Suatu hari dia dipaksa untuk berpacaran, lebih tepatnya itu pura-pura pacaran dengan Chitoge Kirisaki, seorang veteran yang juga putri kepala gangster. Untuk mencegah terjadinya baku hantam antara Yakuza dan gangster, jadi Chitoge dan Raku ini harus pura-pura pacaran, guys ya, untuk pura-pura menjalin hubungan gitu ya kan. Raku dan Chitoge pun nggak ada pilihan lain ya guys untuk nolak. Kalau nolak ya kota akan hancur gara-gara Yakuza bentrok dengan gangster. Padahal Raku sendiri ini sedang suka sama si Kankue atau Kosaki Onodera, seorang gadis biasa yang ternyata diam-diam suka sama Raku. Keadaan semakin gawat setelah seorang gadis, anaknya seorang polisi ya guys, Marika Tachibana, muncul dan mengaku sebagai tunangan Raku. Dan siapa sangka kalau pengawal pribadinya Chitoge juga ini, si Sugumi, juga mulai tertarik sama Raku ya guys ya. Nah loh, ujung-ujungnya kena NTR semua tuh ya. Tapi intinya Nisekoi ini ya, Raku itu memiliki sebuah liontin ya guys, dan dia itu berjanji dengan teman semasa kecilnya yang membawa kunci. Jadi saat dewasa nanti, kunci dan liontin tersebut akan disatukan. Nah, di kandidat di Nisekoi yang mempunyai kunci itu ya ada 3 guys, si Tachibana, si Onodera, dan Chitoge. Itu semua itu punya kuncinya guys. Jadi di antara mereka itu ada yang telah berjanji untuk menjadi telah berjanji untuk menikah dengan Raku saat dewasa guys, saat kunci dan liontin tersebut itu cocok. Koito Uso. Ketika remaja muda di Jepang memasuki umur 16 tahun, maka jodoh mereka itu akan diatur oleh pemerintah guys, alias jodoh mereka itu udah ditentukin oleh pemerintah gitu guys. Enak banget dah ya, masih 16 tahun udah dapat jodoh ya kan. Itu hakiki banget ya. Jadi orang tidak harus melalui kesulitan saat mencari pasangan, dan semua orang itu menerima bahwa negara akan menemukan pasangan yang cocok untuk membuat mereka bahagia. Yukari Nejima ini akan berusia 16 tahun guys. Dia itu menolak sistem tersebut karena Nejima ini telah jatuh cinta dengan teman sekelasnya yang bernama Takasaki Misaki. Dan nggak disangka Nejima itu menyatakan perasaannya ke Misaki, dan Misaki menerima perasaan tersebut.
Namun sebelum hubungan Nejima dan Misaki berjalan ini guys, karena Nejima ini udah 16 tahun ini, berhubung udah 16 tahun, dia menerima pemberitahuan bahwa gadis bernama Sarada Ririna adalah jodoh yang dipilih oleh pemerintah. Ya kadang dijodohin itu serba salah ya guys ya. Ada enaknya dijodohnya tuh ya nggak usah capek-capek ya kan nyari pasangan. Tapi kalau gini keadaannya udah jatuh cinta sama orang lain itu ya ruwet ya kan, ambiar coy. So itu dia 8 anime dimana karakter utama terpaksa menjalin hubungan ya guys, suatu hubungan. Bila ada tambahan komen di bawah ya guys. Jangan lupa di like bagi yang suka, di subscribe bagi yang belum, share juga ke teman ibu kalian. See you next video, bye bye. 夢ならばどれほど良かったでしょう。未だにあなたのことを夢に見る。忘れたものを取り